Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan kami di program kesayangan Anda, Mutiara Iman. Bersama saya Fathul Bahri selama kurang lebih 30 menit ke depan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, fokus pembahasan kita pada hari ini adalah doa. Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Mengapa kita ditekankan untuk berdoa? Mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa? Karena sejatinya hidup di dunia ini adalah pertempuran. Hidup penuh dengan peperangan antara diri kita sendiri dengan hawa nafsu kita. Antara diri kita sendiri dengan orang lain, atau mungkin dengan musuh yang tak tampak oleh mata kita, yaitu iblis dan bala tentaranya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan kita, melengkapi kita dengan senjata, yaitu ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Maka sudah sepantasnya lah dan sewajiblahnya bagi kita untuk senantiasa berdoa, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam suatu ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum. Engkau berdoa kepadaku, aku akan beri doamu. Engkau minta padaku, aku beri permintaanmu. Bahkan ketika kita tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah, kita sama halnya dengan orang yang sombong, yang merasa diri kita ini tidak butuh pertolongan Allah, merasa diri kita ini tidak butuh dengan karunia-karunia pemberian Allah, dan merasa apa yang ada pada diri kita ini hanyalah kemampuan dan ilmu serta kecerdasan kita pribadi. Maka doa harus senantiasa kita lakukan dan bersungguh-sungguh kita memohon kepada Allah. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, dalam hidup ini senantiasa kita berada dalam pertempuran antara kebaikan dan juga keburukan. Bahkan dalam diri kita sendiri pun kita bertempur dengan hawa nafsu kita sendiri. Kadang kita dikalahkan, kadang kita bisa mengalahkan hawa nafsu tersebut. Maka dengan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita berlindung kepada Allah dari musuh-musuh kita, yaitu iblis dan bala tentaranya, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan doa itu harus kita lakukan dengan penuh sungguh-sungguh. Kesungguhan hati kita yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Antara khauf, harapan kita bahwa doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, dan roja, takut, khawatir kalau apa yang kita minta tidak diberi oleh Allah. Jadi kondisi diri kita ketika berdoa kepada Allah antara khauf dan juga roja, takut kalau doa kita ditolak, dan kita penuh harapan roja, seakan-akan doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, seseorang yang menengadahkan tangannya meminta kepada Allah, maka Allah malu membiarkan tangan hambanya itu kembali dalam keadaan kosong. Karena setiap doa yang diucapkan oleh orang yang beriman, selama doa itu baik untuk kebaikan dan bukan untuk keburukan, apalagi mendoakan jelek pada orang lain, pasti akan dikabulkan oleh Allah dalam 3 keadaan. Entah doa kita itu akan dijawab seketika. Contoh seorang yang dalam perjalanan,
dalam mara bahaya berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah aku dari musibah ini. Ada seseorang yang dalam keadaan musibah, tengah banjir dia hanyut, dia mengapung di atas kayu, dia menunggu pertolongan dari Allah. Datanglah seseorang melempar tali kepadanya, tetapi dia tidak mampu dan dia tidak mau meraih tali tersebut. Karena apa? Dia penuh percaya diri dan dia yakin bahwa Allah pasti akan menolongnya. Dia menolak pertolongan dari orang tersebut yang telah melemparkan talinya. Akhirnya seorang tersebut tadi pergi berlalu. Tak berselang lama, sementara dia masih dalam keadaan terombang-ambing, datanglah beberapa orang dengan menaiki perahu, mendekat ke arahnya akan menolong orang tersebut. Tetapi ketika dia mengulurkan tangan, orang tadi tidak mau menyambutnya. Karena dia penuh dengan keyakinan Allah lah yang akan menolong orang tersebut. Hingga pada akhirnya dia kehabisan tenaga, ia pun tenggelam dan meninggal. Diriwayatkan suatu hari dia protes, kenapa kok tidak ditolong? Padahal saya sudah berdoa memohon kepadamu. Allah pun menjawab, hei fulan, ketika engkau berdoa, ketika engkau memohon pertolongan kepadaku, aku kirim seseorang yang melemparkan talinya kepadamu. Tapi engkau tidak menyambut talinya. Dan aku pun mengirim orang-orang yang menaiki perahu untuk datang ke arahmu, untuk mengangkatmu dari air menuju ke atas perahu agar engkau selamat. Tapi engkau pun menolak ajakannya. Maka engkau pun binasa sendiri sebab engkau menyia-nyiakan pemberianku. Jadi doa itu ada yang dikabulkan dalam waktu yang seketika, yaitu dakwatul madlum, doa orang-orang yang teraniaya, doa orang-orang yang dalam kesusahan. Ada juga doa yang dikabulkan oleh Allah tapi ijabahnya itu ditunda. Tidak seketika itu, tapi selang beberapa waktu kemudian. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, setahun dan berikutnya. Karena apa? Karena jika diberikan pada saat itu, hikmahnya tidak akan terasa. Seseorang usia SD meminta jodoh yang soleh, minta jodoh yang solihah. Kalau dikabulkan saat itu juga, maka akan rusak tatanan. Maka ditunda sampai dia dewasa, sampai dia mampu berpikir dengan baik, sampai dia mampu memilah mana yang baik, mana yang buruk. Barulah doa itu yang ketika dia meminta jodoh yang solih, jodoh yang solihah dikabulkan oleh Allah. Bukan ditolak, hanya waktunya yang ditunda. Dan keadaan yang ketiga, doa itu dikabulkan oleh Allah dalam keadaan yang lebih baik. Jadi diganti. Mintanya A, tapi diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dari apa yang telah diminta oleh orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ketika berdoa kepada Allah, doa kita dikabulkan dengan segera, atau mungkin ditunda, atau mungkin diganti dengan yang jauh lebih baik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesungguhan, insya Allah akan diijabah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah. Di negara Pakistan ada seorang dokter ahli bedah yang sangat terkenal bernama Dr. Ishan. Jadi suatu hari dia itu terburu-buru dan tergesa-gesa akan mengikuti konferensi tingkat internasional dalam bidang kedokteran. Jadilah Dr. Ishan ini pergi ke bandara dan menaiki pesawat yang sudah ditentukan untuknya. Di tengah penerbangan ternyata pesawat tersebut mengalami masalah. Dan mau tidak mau pesawat harus segera mendarat secara darurat di bandara terdekat. Jadilah Dr. Ishan ini tidak mendarat di bandara tujuan, tetapi mendarat di bandara darurat. Ketika diberikan informasi bahwa Dr. Ishan
harus menunggu selama kurang lebih 15 jam masa perbaikan pesawat, ia merasa keberatan. Karena konferensi internasional tersebut akan segera berlangsung dan dia menjadi pembicara inti di sana. Ia pun datang kepada pihak informasi. Mohon maaf, saya tidak bisa menunggu dalam waktu 15 jam karena saya harus segera datang ke konferensi internasional karena saya adalah pembicara di tempat tersebut. Akhirnya dari pihak maskapai menyarankan, silakan Bapak menggunakan armada darat, menyewa mobil. Karena jarak antara bandara tersebut dengan tempat tujuan Dr. Ishan kurang lebih hanya memakan waktu 3 jam. Jadilah Dr. Ishan, ia melanjutkan perjalanannya dengan menyewa mobil. Di tengah perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit kemudian, langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung. Hujan pun turun dengan deras dan petir menyambar. Hujan yang deras, petir menyambar, menjadikan jarak pandang sopir menjadi sangat terbatas. Dia tidak bisa melihat jauh ke depan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berputar-putar dan menyadari bahwa mereka dalam keadaan tersesat. Mereka tersesat. Setelah sekian lama berputar-putar, tampaklah sebuah rumah di sana. Dr. Ishan pun meminta kepada sopir untuk mari kita pergi ke rumah tersebut untuk berteduh dan juga untuk istirahat. Diketoklah pintu tersebut, yang keluar oleh seorang ibu paruh baya mempersilahkan tamunya yaitu Dr. Ishan untuk masuk dengan diberikan suguhan dan juga minuman yang hangat. Setelah itu sang ibu pamit untuk melaksanakan ibadah sholat. Di tengah mencicipi hidangan dan juga minuman hangatnya, Dr. Ishan melihat ibu tersebut sedang sholat dan doa dengan penuh khusyuk, dengan sungguh-sungguh sampai kedua matanya itu melintangkan airnya. Ia menangis sesungguhkan, berdoa dengan penuh rasa khusyuk. Diliputi rasa penasaran, Dr. Ishan bertanya kepada ibu tersebut setelah ia selesai sholat. Ibu, mohon maaf. Tadi saya melihat keadaan ibu sholat kemudian berdoa dengan penuh penghayatan sampai menangis. Apakah gerangan yang terjadi pada ibu? Akhirnya si ibu tadi bercerita, anak ini cucuku. Karena tak jauh dari tempat sholat si ibu tadi ada seorang anak yang tidur terbaring. Anak ini cucuku. Ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Ia anak yang yatim piatu. Ia menderita suatu penyakit yang semua dokter-dokter di sini tidak mampu mengobatinya. Katanya ada seorang dokter ahli bedah yang bisa mengobati penyakit anak tersebut. Dan katanya namanya adalah Dr. Ishan. Tetapi rumahnya jauh. Tidak mungkin saya membawa cucu ini untuk pergi ke sana dalam bahaya. Maka aku pun memohon kepada Allah agar dimudahkan segala sesuatunya. Mendengar penuturan dari ibu tersebut, Dr. Ishan pun terdekun. Subhanallah. Akulah dokter yang engkau cari, ibu. Luar biasa pengaturan Allah. Allah mengatur segala sesuatunya untuk umatnya. Untuk hamba-hamba yang mau berdoa, untuk seorang hamba yang mampu memohon pada Allah, berdoa dengan penuh sungguh-sungguh. Si ibu tadi berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, dan Allah kabulkan doa tersebut dengan menghadirkan sang Dr. Ishan justru ke rumah ibu tadi. Subhanallah. Bagaimana dengan doa kita? Kita memohon kepada Allah baru setengah hari, baru 1 hari, baru sekian lama, kita sudah merasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Ingat, si ibu tadi berdoa dalam waktu yang lama. Memakan waktu yang lama, mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, tetapi tidak mengurangi keyakinannya akan kekuasaan Allah. Sedangkan kita baru berdoa sebentar, sudah bosan dan menganggap doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Ini bagaimana Allah? Katanya aku suruh meminta, katanya aku suruh berdoa, kok tidak dikabulkan oleh Allah?
Padahal kita baru berdoa sebentar saja, itu pun sudah merasa bosan, itu pun dengan hati yang tidak khusyuk, tidak khudu, tidak hudur qalbi. Maka bagaimana bisa hati yang diliputi oleh kelalaian, hati yang tidak yakin kepada Allah, tidak roja kepada Allah, kok doa yang dimintakan akan segera dipenuhi oleh Allah? Maka berarti ketika doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah kok belum terkabul, pasti ada satu atau dua hal yang perlu kita perbaiki. Ada satu dua faktor, mungkin syarat-syarat doanya, mungkin keadaan kita dalam berdoa, mungkin kondisi batin kita yang tidak sesuai dengan jalur yang telah disyariatkan oleh Allah, yang tidak sesuai sehingga doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Bagaimana keadaan tersebut? Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Kita pernah merasa bahwa kita berdoa, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya teringat ketika dulu saya berada di sebuah rumah di perbukitan, itu air yang mengalir ke rumah diambil dari air sumber. Jadi di desa itu ada satu mata air, kemudian dibuat bak yang besar, lalu disambung dengan pipa-pipa menyalur sampai ke rumah warga-warga. Rumah kami termasuk salah satunya, memanfaatkan air dari sumber mata air dengan pipa-pipa yang tersambung. Suatu hari kami mendapati bahwa air di rumah kami tidak mengalir. Kerannya mampet. Akhirnya apa yang terjadi? Kami mengundang seseorang untuk memperbaikinya. Jadi mengalir lagi. Selang beberapa waktu kemudian mampet lagi. Kami mengundang teknisi lagi, jadi mengalir lagi. Beberapa waktu kemudian terulang dan ulang. Kalau kami terus mengundang teknisi, maka kami hanya akan membayar orang lain. Maka kami memutuskan untuk mencari sebabnya di mana. Dari rumah kami, pipa-pipa itu kemudian kami urut, terdapatlah satu sambungan pipa yang terlepas. Air dari arah sumber masih mengalir dengan derasnya, tetapi di pipa yang terlepas itu, yang menyambung di rumah kami, tidak ada air sama sekali. Begitu kami sambung kembali, air pun mengalir dengan derasnya. Beberapa hari kemudian, air terhenti lagi. Kami pun berpikiran bahwa sebabnya adalah di pipa yang tadi. Kami cari di pipa yang kemarin, ternyata baik-baik saja. Semua sambungan pipa dari rumah sampai ke bak itu baik-baik saja. Tidak ada satupun pipa yang terlepas. Tetapi setelah kami tengok ke dalam bak, di ujung pipa tersebut banyak sekali sampah dedaunan yang menutup aliran air tersebut. Setelah kami bersihkan, setelah kami ambil, air pun kembali mengalir sampai ke rumah kami. Ini mungkin bisa menjadi ibarat, bisa menjadi gambaran tamsil mengapa doa kita kok tidak dikabulkan oleh Allah. Atau mengapa karunia Allah itu tidak sampai kepada kita. Padahal Allah memberi. Apa yang dibutuhkan oleh hambanya, Allah selalu memberi. Allah selalu mencukupi, tetapi mengapa tidak sampai kepada kita? Bisa jadi pipa sambungan kita, dalam tanda kutip, hubungan kita kepada Allah terlepas. Antara kita dengan Allah ada satu sambungan yang terlepas, yaitu apa? Kita melenceng dari jalan yang sudah diatur oleh Allah. Kita melenceng dari ajaran-ajaran agama Allah. Kita melirik yang lain, kita melihat yang lain. Kita tidak fokus kepada pemberi nikmat, tidak fokus kepada Allah, tidak fokus kepada pemberi rizki. Kita tidak nyambung kepada karunia-karunia yang telah dikaruniakan oleh Allah.
kita melihat orang lain, kita melepaskan diri, kita menjauh dari Allah. Akhirnya apa? Aliran dari Allah tidak sampai kepada kita. Atau mungkin kita sudah berusaha tetap istiqomah, jalan kita di jalan agama Allah, tetapi ada sumbatan antara karunia Allah dengan diri kita, dengan pengabulan doa kita, ada sumbatan. Ini yang disebut hijab. Dan hijab dari doa kita adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau dosa-dosa itu kita bersihkan seperti halnya sampah rumput yang menutup lubang pipa tadi, kita bersihkan, maka karunia Allah, pengabulan doa itu pun akan kita terima. Sama seperti halnya ketika kita akan membuat kopi dalam sebuah gelas yang masih ada tutupnya. Air kita tuang, sementara gelas itu masih ada tutup, maka air tidak akan pernah masuk ke dalam gelas. Langkah terbaik yang tepat adalah tutup ini dihilangkan dulu. Hijab ini dihilangkan dulu. Dosa-dosa ini dibersihkan dulu. Baru air itu bisa dituangkan dalam gelas. Karunia Allah bisa kita terima. Doa-doa kita pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merasa kok doa kita kok tidak dikabulkan oleh Allah ya. Saya sudah berdoa siang malam, saya sudah sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya saya lakukan dengan tekun, saya sudah berjamaah. Setiap selesai sholat saya berdoa kepada Allah, masih saya tambah dengan sholat sunnah, sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya. Kok doa-doa yang aku minta kok tidak dikabulkan oleh Allah? Kemungkinan adalah sambungan kita dengan Allah ada yang terlepas atau ada yang menghijab kita dari Allah, yaitu dosa-dosa kita. Maka yang harus kita lakukan adalah di samping yang tadi bersungguh-sungguh dalam berdoa, bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk meminta kepada Allah, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah, dan takut kalau doa itu ditolak oleh Allah, maka kita bersihkan segala halangan dan juga segala yang menghijab kita, yaitu dosa-dosa kita. Kita istighfar, minta ampun kepada Allah, kita taubatan nasuha, bersihkan hati kita, luruskan niat kita, meminta kepada Allah dengan kesungguhan hati kita, insya Allah doa kita pun akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, kesimpulan kita pada hari ini adalah doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Ad-doa silahul mu'min. Dengan doa itu kita membentengi diri kita dari musuh-musuh kita, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan doa itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ud'uni astajib lakum. Kita memohon kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa itu kepada kita. Dan doa itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Antara roja harapan kita bahwa doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah, dan juga khauf takut kalau Allah tidak mengabulkan doa kita. Dan doa yang kita panjatkan haruslah dengan kerendahan hati, kesungguhan niat, dan juga kita tidak mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan menghilangkan penghalang-penghalang antara kita dengan pengabulan doa itu. Dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah, menghilangkan hijab tersebut dari pengabulan doa kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika kita berdoa segera dikabulkan oleh Allah, atau doa kita dikabulkan oleh Allah dalam waktu berikutnya, atau doa kita dikabulkan oleh Allah dengan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan bosan untuk mengikuti program kesayangan kita Mutiara Iman. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.